Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfimia Maharani dengan NIM 082111333060. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 UTS Mekanika Fluida. Nah, soalnya itu adalah kita diminta untuk menampilkan simulasi aliran fluida. Oke. Yang pertama, di sini kita ingin melihat bagaimana aliran yang masuk pipa itu perilakunya bagaimana, terus bagaimana perubahannya seiring waktu, dan apakah ada pusaran yang terbentuk di aliran itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita perlu menggunakan yang namanya staggered grid, terus finite difference beda hingga, lalu explicit Euler time stepping, dan koreksi beda tekanan. Nah, selanjutnya momentum dou per dot T plus u dot div u sama dengan min 1 per rho div P plus V div Laplacian u plus V. Nah, di sini itu adalah suatu persamaan yang menunjukkan bagaimana kecepatan fluida itu berubah seiring waktu, atau bagaimana perilaku aliran fluida itu. Nah, dou per dot T ini di sini artinya bagaimana perubahan kecepatan berubah seiring waktu. Terus suku u dot div u ini menunjukkan kontribusi arah dan kecepatan fluida terhadap perubahan kecepatan dari aliran fluida. Terus selanjutnya ada suku min 1 per rho div P, itu artinya bagaimana perubahan tekanan itu mempengaruhi pergerakan dari aliran fluida itu sendiri. Dan suku V Laplacian U ini adalah menunjukkan bagaimana V atau kecepatan mempengaruhi bagaimana V ini kecepatan ini ya, kecepatan kinematic viscosity ini. Laplacian U itu bagaimana kecepatan kinematic viscosity itu mempengaruhi perubahan kecepatan fluida. Ini kecepatan fluida yang U, dan V ini yang kinematic viscosity. Terus suku F ini artinya gaya eksternal yang mempengaruhi aliran fluida, misalnya adalah gaya gravitasi. Di sini ada keterangannya: U velocity, P pressure, F forcing atau gaya di sini dianggap 0. Terus ini V kinematic viscosity, rho density di sini dibuat 1 density-nya. Terus T time ini adalah nabla operator. Terus ini Laplacian operator. Nah, terus ini adalah skenario-nya. Jadi di sini ada domain persegi panjang di mana itu dibatasi oleh dinding-dinding yang tidak bergerak, sehingga ditulis V sama dengan 0 dan U sama dengan 0. Lalu ini ada air masuk di sini dengan kecepatan seragam 1, masuk, kecepatan viscosity-nya 0, masuk. Terus di sini ada perluasan diameter. Terus setelah itu ini adalah outflow atau jalan keluarnya. Nah, di sini kita ada kasih step ini kayak pembatas atau seperti pipa, tapi dia awalnya itu diameternya kecil, lalu dia akan melebar selebar si outflow ini untuk aliran keluarnya. Nah, selanjutnya ini ada incompressibility ini nabla.u sama dengan 0. Ini artinya persamaan ini menunjukkan bahwa volume fluida itu tidak berubah seiring waktu atau tidak dapat terkompresi, sehingga volumenya tetap dan diasumsikan itu tidak ada akumulasi ataupun
penurunan volume di sepanjang aliran fluida itu. Oke, selanjutnya ini adalah ekspektasi keluarannya. Jadi ini masuk, terus dia pasti ada rada turun. Nah, terus ini menuju ke outflow, aliran keluarnya. Nah, jadi tanda ini, tanda putaran ini artinya itu adalah indikasi spot yang terjadi turbulen, di mana spot-spot ini itu dipengaruhi oleh besarnya bilangan Reynolds-nya. Nah, jadi semakin besar bilangan Reynolds itu dia akan muncul pusaran di sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang pertama kita bisa Oke. Jadi yang pertama kita menginisialisasikan kecepatan U, terus kita inisialisasi kecepatan V atau kecepatan viscosity-nya, terus kita inisialisasi tekanan umumnya itu 0. Selanjutnya kita update kecepatannya itu ditambah dengan kondisi batasnya. Terus setelah itu kita ini adalah divergensi velocity komponen kecepatan yang sementara, itu pakai D sama dengan du per do x plus do v per do y. Nah, terus setelah itu kita perbarui kecepatan V-nya, kecepatan viscosity-nya. Jadi V plus dt dot itu seterusnya. Terus selanjutnya kita hitung divergensi dari komponen kecepatan sementara, lalu kita selesaikan persamaan Poissonnya menggunakan koreksi tekanan. Nah, ini menggunakan Laplacian key sama dengan d per dt. Selanjutnya kita update tekanannya menjadi P itu menjadi P plus Q. Terus setelah itu update kecepatan agar tidak terkompresi itu menjadi seperti ini U dan V. Terus kita ulangi loop sampai itu keadaannya steady state. Jadi yang pertama saya lakukan ini ada menginstal CMaster ini dulu. Setelah itu import library yang dibutuhkan. Di sini ada NumPy, Matplotlib, CMaster, terus import TKDM. Nah, setelah itu kita menentukan konstanta-konstanta untuk parameternya, konstanta dan parameter untuk simulasinya. Di sini ada endpoint itu 15, rasio aspeknya 20. Terus kita umpamakan V-nya itu 0,01, time step-nya 0,001, end step-nya 6000, plot setiap 100. Nah, terus step height point ini artinya dimensi rintangan langkahnya itu 7 dan 60. Terus ada jumlah iterasi untuk menyelesaikan persamaan tekanan Poissonnya itu 50. Nah, terus kita tentukan fungsi main yang berisi logika utama dari inisialisasi array untuk menyimpan bidang
kecepatan dan tekanan. Setelah itu kita tentukan kondisi awal dan batas untuk kecepatan. Lalu kita ulangi langkah-langkah dari waktu ke waktu atau kita looping. Selanjutnya hitung sesuai keterangan di sini. Kita hitung difusi, konveksi, dan gradien tekanan untuk persamaan momentum tadi. Terus kita perbarui persamaan momentumnya. Terus kita terapkan kondisi batas untuk momentum, terus hitung lagi dan memperbarui lagi dengan skema waktu Euler eksplisit tadi. Nah, setelah itu visualisasikan ini if iterasi, ketika semuanya sudah iterasi telah selesai, maka dia akan memberikan visualisasi atau memplot. Ini ada ketentuan plotnya juga. Nah, setelah itu kita panggil fungsi main untuk menampilkan hasil dari simulasi. Nah, kalau di Google Colab itu seperti ini ya hasilnya. Nah, dia udah, ini ada tadi install semester, terus ini sudah successfully install. Terus setelah itu ini adalah jalannya simulasi seperti ini. Terus kalau diperhatikan ini semakin turun ya, turun. Ini. Nah, kita coba lihat simulasinya mungkin di sini biar lebih jelas. Kita simulasikan. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini terlihat bagaimana perilaku aliran fluida di suatu domain persegi panjang, yang mana ini ada step di sini atau ada batasan di sini, sehingga diameter awalnya itu lebih kecil, lalu terjadi pelebaran diameter dari pipa itu jadi lebih besar. Nah, ini kita lihat alirannya tuh jadi masuk, terus setelah itu rada menurun. Kita tunggu. Jadi di sini kelihatan perubahan alirannya, perlahan itu menjadi menurun. Nah, seperti ini adalah bentuk tampilannya. Bisa kita lihat ya. Ini. Ya, nggak bisa dibaca ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa bentuk alirannya itu seperti ini. Jadi pertama masuk, terus setelah itu ada penurunan. Dan di sini di perbedaan diameter atau perubahan diameter sini tuh dia jadi menimbulkan aliran turbulen di sini. Nah, karena pengaruh bilangan Reynolds nanti, jika diperbesar bilangan Reynolds-nya, maka dia bisa terjadi turbulen di bagian atas sini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini bagian XY-nya itu ada di pojok kanan sini. Nah, ini di X sekitar 4 dan 5, ini 3, 4 dan 5 ini terjadi turbulensi. Nah, jadi ini inlet,
terus ada turbulen, terus dia outline-nya itu sejajar laminar. Seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.